Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indari, NPM 719212886. Saya dari kelas Manajemen Koperasi dan UMKM 2018F. Untuk hari ini saya akan membahas tentang aspek pemasaran UMKM dan aspek sumber daya manusia UMKM. Yang pertama yaitu tentang pemosisian pemasaran UMKM. Yang pertama, konsumen anak muda. Dalam kesehariannya, anak muda merupakan konsumen paling royal. Mereka biasanya tidak terlalu perhitungan dalam membelanjakan uang. Anak muda juga merupakan konsumen yang paling suka berkumpul dengan para teman-temannya. Hal ini dapat dijadikan strategi bagaimana membuat agar tempat usaha bisa menjadi tempat bagi mereka berkumpul, dan kesempatan ini pun akan mendatangkan keuntungan yang besar. Selanjutnya yang kedua yaitu pangsa konsumen anak-anak. Anak-anak biasanya menyukai jenis makanan yang digoreng, makanan manis atau es krim, dan makanan yang tidak mengandung sayuran. Pangsa pasar anak-anak dapat dibidik apabila tempat usaha berada di pusat keramaian yang dikunjungi anak-anak seperti taman bermain, kemudian atau pusat pembelanjaan. Kemudian yang terakhir, pangsa konsumen keluarga. Tempat makan yang memiliki pangsa pasar keluarga biasanya akan memberikan suasana yang sejuk, nyaman, dan tenang dengan menghadirkan unsur rekreasi dan keindahan. Memilih pangsa pasar keluarga berarti siap untuk variasi menu yang juga harus mampu mewakili selera semua usia mulai dari anak-anak sampai kakek nenek. Selanjutnya yaitu bauran pemasaran. Di Indonesia, bauran pemasaran ini dikenal dengan strategi dalam melakukan penjualan atau promosi beserta strategi penentuan harga yang dilakukan dengan unik untuk menghasilkan transaksi sesuai dengan yang dikehendaki dalam sebuah bisnis. Adapun bauran pemasaran terdapat konsep yang digunakan yaitu 4P dan 7P. Yang 4P terdiri dari produk, price, promotion, dan place. Dan yang 7P yaitu produk, price, promotion, place, people, proses, dan physical. Selanjutnya yaitu yang pertama, produk. Dalam elemen ini ada banyak hal yang diatur seperti bentuk produk, layanan yang diberikan dalam produk, ketersediaan garansi, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan produk. Yang kedua yaitu price atau harga. Dalam elemen ini ada prinsip strategi pemberian harga produk seperti mengenai diskon, mengenai pembayaran, dan hal-hal lainnya. Dan yang ketiga, promotion atau promosi. Dalam promosi dapat berhubungan dengan strategi penjualan, misalnya pengiklanan, promosi penjualan, personal selling, dan direct marketing. Dan yang keempat, place atau tempat. Artinya adalah strategi mengenai distribusi tentang fasilitas penyimpanan, mengenai transportasi, dan hal yang lainnya. Kemudian yang kelima, people atau orang. Tambahan pertama dalam konsep bauran pemasaran 7P. Yang dimaksud people yaitu sumber daya manusia yang digunakan seperti karyawan. Yang keenam, proses. Tambahan kedua, selain pengelolaan sumber daya manusianya, pengelolaan terhadap proses bisnis yang ada di dalam perusahaan juga hal yang penting dalam dunia bisnis. Dan yang terakhir, yang ketujuh, physical evidence. Tambahan yang terakhir adalah mengenai bukti fisik atau bukti kebenaran keberadaan bangunan perusahaan adalah yang paling penting. Selanjutnya yaitu organisasi sumber daya manusia dan manajemen UMKM. Sumber daya manusia merupakan titik sentral yang sangat penting untuk maju dan berkembang. Sebagian besar UMKM tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha yang sudah turun-temurun. Keterbatasan sumber daya manusia dalam UMKM sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Selanjutnya yaitu oleh karena itu diperlukan agar para sumber daya manusia pengusaha dapat memiliki wawasan dan jiwa wirausaha yang ulet, kemudian mampu mengidentifikasi dan mengembangkan peluang usaha. Selanjutnya mampu mendayagunakan sumber daya produktif, mempunyai kemampuan manajemen usaha, dan mampu membangun daya saing. Selanjutnya yaitu mengenai manajemen UMKM. Manajemen UMKM meliputi perencanaan atau planning. Sebelum memutuskan untuk melakukan sebuah tindakan dalam bisnis, mestilah memikirkan suatu cara tertentu agar tujuan tercapai. Memikirkan suatu cara belum bertindak disebut perencanaan. Dalam merencanakan tindakan bisnis, kalian
tidak bisa berhenti sampai apa ada yang harus dilakukan, tapi juga bagaimana cara melakukannya dan apa saja tugas tanggung jawab yang menyertai. Oleh karenanya, sebelum memulai tindakan bisnis, perencanaan merupakan tahap awal yang sangat krusial jika dilewatkan begitu saja. Perencanaan yang baik yaitu berdasarkan pada alternatif, harus realistis, harus fleksibel, dan berdasarkan partisipasi beberapa pemikiran. Selanjutnya yaitu pengorganisasian atau organizing. Pengertian organisasi menurut KBBI yang perlu kalian ketahui adalah kesatuan atau susunan dan sebagainya yang terdiri atas bagian-bagian orang dan sebagainya dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu. Dalam konteks manajemen UMKM dan koperasi, organisasi adalah sekumpulan individu yang bekerja sama yang direncanakan dalam bentuk struktur organisasi atau gambaran sistematis tentang hubungan kerja dan tugasnya dalam jangka mencapai tujuan tertentu. Dalam membentuk pengorganisasian, perlu beberapa langkah seperti penetapan struktur organisasi sesuai tugas dan kapasitas sumber daya manusia. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengarahan atau actuating. Pada dasarnya, koperasi dibangun untuk mengurangi kemiskinan dan kesulitan ekonomi. Misi mulia ini sangat erat kaitannya dengan pola pengaturan kelembagaan atau komunitas anggota koperasi sendiri untuk membangun kesejahteraan secara bersama-sama. Untuk pengarahan dalam suatu organisasi atau koperasi, harus mampu membuat orang yang tergabung dalam skema organisasi mau bekerja sama secara sadar dalam satu kelompok guna mencapai tujuan yang utama. Oleh sebab itu, harus tahu kebutuhan apa saja dari orang-orang terkait sehingga selanjutnya dapat dengan mudah menggerakkan orang lain untuk mengerjakan apa yang sudah menjadi tugasnya. Selanjutnya yang keempat yaitu koordinasi atau coordinating. Sedikit berbeda dengan pengarahan atau actuating, koordinasi ini penting dipahami sebagai suatu usaha memadukan atau menyelaraskan berbagai arahan atau perintah kerja untuk dijadikan satu tujuan yang sama. Dalam manajemen koperasi, tidak boleh salah memahami bahwa garis perintah atau komando hanya berlaku dari atasan kepada para bawahan, sedangkan garis koordinasi berlaku antar unit kerja atau subunit dalam skema organisasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengawasan atau controlling. Pengawasan dilakukan dalam fungsi manajemen UMKM dan koperasi, merupakan tindakan atas proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan, kemudian mengevaluasi agar terjadi perbaikan dan pencegahan terulangnya kembali kesalahan tersebut. Mungkin itu saja penjelasan untuk hari ini. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan walaupun pada kenyataannya tetap memiliki perbedaan. Perbedaan utamanya, badan usaha adalah lembaga sementara perusahaan, adalah tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.